Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baiklah. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bukti transaksi. Untuk mereview pelajaran kita yang kemarin, kalian tentu masih ingat tentang siklus pencatatan perusahaan jasa yang dimulai dari tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap penyajian laporan keuangan. Kali ini kita akan belajar tentang tahap pencatatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tahap pencatatan sebagai berikut. Tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa dimulai dari satu, mengumpulkan macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama bukti intern atau bukti internal. Yang kedua bukti eksternal atau bukti ekstern. Bukti intern adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan bukti ekstern adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Setelah bukti transaksi terkumpul, maka kita menganalisis bukti transaksi. Menganalisis bukti transaksi dilanjutkan kemudian yang ketiga, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah kita catat ke dalam jurnal, kita posting jurnal ke buku besar. Adapun macam-macam bukti transaksi, kita golongkan bukti intern yaitu memo. Contohnya sebagai berikut. Bukti intern adalah berupa memo. Bentuknya memo seperti ini, ya. Contohnya, ini memo ini dibuat oleh PT Nikita Kasimura. Adapun isi memo ini berisi catatan dari mana, untuk siapa, untuk apa memo ini dibuat, dan subjeknya siapa. Contoh, misalnya seorang pegawai mau pinjam uang ke perusahaan karena belum gajian, ya, maka bagian keuangan bisa membuatkan memo untuk kemudian dimintakan tanda tangan pada atasan. Atasannya menyetujui. Bisa enggak mendapatkan pinjaman? Ya. Apa memo itu? Memo adalah bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberi wewenang untuk kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam intern perusahaan itu sendiri. Untuk memperjelas contoh pengisian atau pencatatan bukti memo, kita ambil contoh sebagai berikut. Misalnya nomor 1, disusutkan peralatan kantor untuk bulan Maret 2017 sejumlah 50.000. Ya, sebagaimana tadi Ibu katakan bahwa untuk bukti memo ini dibuat atau melibatkan pihak dalam perusahaan sendiri. Salah satunya tadi contoh kalau ada karyawan pinjam untuk pengeluarannya atau transportnya karena belum gajian. Nah, yang ini penyusutan peralatan kantor, ya. Kembali lagi pada tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Tadi yang pertama mengumpulkan macam-macam bukti transaksi. Contohnya sudah ada memo. Yang kedua, menganalisis bukti transaksi. Nah, contoh yang pertama tadi, disusutkan peralatan kantor untuk bulan Maret 2017 sejumlah 50.000. Bagaimana analisis transaksinya? Analisis transaksi dari contoh
Disusutkan peralatan kantor untuk bulan Maret 2017 sejumlah 50.000 adalah sebagai berikut. Aktiva yang berupa akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah, pasiva yang berupa modal berkurang. Setelah kita analisis, kita catat pencatatan ke dalam jurnal. Bagaimana pencatatan transaksinya ke dalam jurnal? Yaitu, ini kolom jurnalnya dulu, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Ya, adapun kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat kapan peristiwa itu terjadi atau transaksinya terjadi. Yang kedua, keterangan. Keterangan ini untuk apa? Untuk mencatat transaksi apa yang terjadi. Referensi untuk mencatat kode perkiraan yang harus kita tuliskan, termasuk kelompok aktiva, utang, modal, pendapatan atau beban, dan kolom debit serta kolom kredit. Dari analisis soal di atas, maka ya tadi aktiva yang berupa akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah dan pasiva yang berupa modal berkurang, maka jurnal pencatatan transaksi untuk penyusutan peralatan kantor. Baik, kita lanjutkan. Setelah menganalisis transaksi, maka kita catat jurnal pencatatan transaksinya, yaitu dengan memperhatikan kolom jurnalnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal ini untuk mencatat kapan kejadian dari transaksi tersebut berlangsung. Kolom keterangan untuk mencatat jenis transaksi yang terjadi. Kolom referensi untuk mencatat nomor kode akun yang ada. Terus kolom debit dan kolom kredit. Adapun dari transaksi penyusutan peralatan kantor bulan Maret, maka jurnal pencatatan transaksinya adalah beban penyusutan peralatan kantor 50.000 debit. Kenapa di debit? Karena bertambah, beban bertambah di debit. Pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebelah kredit, karena mengurangi dari aktiva, makanya sebelah kredit. Setelah kita catat transaksi ke dalam jurnal, maka kita posting. Posting itu artinya memindah bukukan dari jurnal ke buku besar. Bagaimana caranya? Kita buat dulu perkiraan buku besar yang terdiri dari nama akun buku besarnya, kemudian nomor rekeningnya, terus kita buat tanggalnya, beberapa kolom yang memuat tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit, kredit. Buku besar ini merupakan salah satu dari salah 3 yang ada di buku besar ya. Ini bentuknya saldo rangkap. Kalau saldo tunggal, ya saldo yang nampak hanya 1, tidak 2 debit kredit begini, tapi hanya 1. Sehingga kita masih menentukan sendiri, menghitung ini masuk debit atau masuk kredit. Posting jurnal ke buku besar dari jurnal pencatatan transaksi atas penyusutan peralatan kantor bulan Maret 2017 adalah sebagai berikut. Kolom tanggal ya, tanggalnya 31 Maret. Langkah berikutnya setelah kita mencatat ke dalam jurnal adalah memposting jurnal ke buku besar. Maksudnya posting adalah memindah bukukan dari jurnal ke buku besar. Dengan cara sebagai berikut. Kolom tanggal diisi sesuai tanggalnya. Terus keterangan kosong,
referensinya nanti diambil dari jurnal apa itu, jurnal umum atau jurnal khusus ya. Karena ini kita belajar perusahaan jasa, maka referensinya diisi jurnal umum. Kemudian kolom kredit, karena akumulasinya sebelah kredit, saldo kredit. Kalau seandainya saldonya ini ada debit, kita cari dulu selisihnya, besar mana antara debit dengan kredit. Kalau besar yang kredit, berarti nanti saldonya ada di sebelah kredit. Begitu juga dengan beban penyusutan peralatan kantor. Nih sebelah debit, ya. Saldo langsung ditarik di sini, saldo debit. Setelah kita mempelajari bukti intern, yaitu berupa memo, maka kita lanjutkan sekarang bukti ekstern. Bukti yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Kita mulai dari kwitansi ya. Kalian yang sering menggunakan bukti transaksi kwitansi, jelas tidak akan asing bagaimana bentuknya bukti kwitansi ini. Tetapi kalian tentu harus mengerti apa kwitansi itu. Kwitansi adalah bukti transaksi yang timbul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang dibuat oleh penerima uang. Adapun contoh transaksinya sebagai berikut. Diterima pelunasan piutang pelanggan sebesar 100.000. Di sini bukti kwitansinya masih berupa kosongan ya. Sekarang kita coba isi. Misalnya, telah terima dari Tuan Roy Surabaya uang sejumlah 100.000 rupiah untuk pembayaran pelunasan utang. Ya, ini tanggal transaksinya, kapan transaksi itu timbul. Kemudian tanda tangan yang menerima baru ditulis di sini terbilangnya ini. Kalau terbilangnya di atas 100.000 rupiah, kalau yang di bawah ada kata-kata rupiah, ini diisi dengan angka nominalnya. Yang kedua, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa setelah kita mengumpulkan bukti transaksi adalah menganalisis transaksi. Bagaimana menganalisis transaksi? Dari transaksi diterima pelunasan piutang pelanggan sebesar 100.000. Kita menerima. Apa yang kita terima yaitu berupa kas. Sehingga di sini analisis transaksinya aktiva yang berupa kas bertambah dan aktiva yang berupa piutang berkurang. Kita tidak boleh menagih lagi karena tagihannya sudah dilunasi. Setelah kita analisis, kita membuat jurnal pencatatan transaksi. Sama dengan yang sebelumnya, kolom jurnalnya tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggalnya sesuai kejadian transaksinya 31 Maret. Keterangannya kas debit. Kenapa debit? Karena bertambah. Aktiva bertambah di debit. Pada piutang dagang, kredit. Ya, aktiva berkurang di kredit. Setelah kita membuat jurnal transaksi, kita masukkan ke posting buku besar. Ya, dari jurnal yang kita catat itu terdapat 2 perkiraan buku besar yang harus kita kerjakan, yaitu buku besar kas. Nomor perkiraan kas berapa? Nomor rekeningnya 101. 1 ini aktiva, 0 ini golongan aktiva lancar, dan 1 yang terakhir ini adalah nomor urut. Jadi 101 itu maksudnya adalah golongan aktiva lancar yang nomor 1.
Karena kita ingat bahwa kelompok aktiva digolongkan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Ya, sehingga ini yang di tengah kita tulis 0. Seandainya di tengah 1, berarti aktiva tetapnya di tengah 0, 2. Ya, jadi kalau kasnya 101, berarti nanti kalau aktiva tetapnya 111. Ya, begitu juga dengan seandainya kasnya dibuat 121, berarti aktiva tetapnya 131. Ya. Kita lanjutkan. Costing yang kedua adalah perkiraan piutang dagang. Dimulai dengan tanggal 31 Maret, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kreditnya 100.000. Langsung masukkan saldo kredit 100.000. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasan bukti ekstern faktur. Faktur adalah bukti pembelian atau penjualan barang yang dilakukan dengan kredit. Kita lihat contoh faktur yang ada berikut ini. Faktur ini dibuat oleh PD Harapan Jalan Mendut 20 Tangerang. Nomor faktur 01. Ini sesuai dengan banyaknya faktur yang dibuat. Kemudian kepada mana yang dituju adalah nama pembeli. Ya, apa yang dijual atau dibeli berupa 10 kaleng cat tembok dengan harga satuan 15.000. Jumlah totalnya 150.000. Yang kedua 10 lembar triplek 8.000. Jumlahnya 80.000, jadi total pembeliannya semuanya 230.000. Kemudian kita analisis dari transaksi pembelian dengan kredit cat tembok dan triplek sebesar 230.000. Analisisnya berbunyi sebagai berikut. Aktiva berupa cat tembok dan triplek bertambah. Kemudian aktiva yang lainnya berupa kas berkurang. Kita masih ingat tentunya dalam persamaan dasar akuntansi, ya, kolom aktiva dan pasiva harus sama, ya, sehingga kalau aktiva mengalami perubahan, maka pasiva harus berubah, ya. Nah, di sini aktiva berupa cat tembok dan triplek bertambah. Sedangkan pasifanya tidak bertambah, maka aktiva yang lainnya berupa kas harus berkurang. Sehingga kalau kita buat dua persamaan dasarnya ini sama-sama dengan pasiva, tidak mengalami perubahan. Setelah kita menganalisis transaksi, maka kita mencatat jurnal pencatatan transaksi sebagai berikut. Tanggal, di situ tanggal 31 Maret. Keterangannya cat tembok dan triplek debit. Karena bertambah ya, kita melakukan pembelian sehingga aktiva perusahaan bertambah dan aktiva bertambah di debit. Pada kas berkurang di kredit. Kas termasuk kelompok aktiva lancar, ya. Setelah kita membuat jurnal pencatatan transaksi, kita posting, kita pindahkan dari jurnal ke buku besar. Buku besar dibuat sesuai dengan jumlah perkiraan yang ada di jurnal. Karena buku besar ini merupakan kumpulan dari perkiraan atau rekening yang sejenis, sehingga kalau dalam jurnal itu ada perkiraan yang sama, cukup kita buat satu buku besar. Misalnya kasnya muncul berkali-kali, maka cukup kita buat satu buku besar dengan nama kas, tetapi tanggalnya memuat semua
transaksi seperti yang ada di jurnal. Posting jurnal ke buku besar untuk perkiraan pembelian dengan kredit cat tembok dan triplek adalah sebagai berikut. Cat tembok dan triplek, nomor rekening 112 tanggal 31 Maret, keterangan kosong, referensinya dari jurnal mana ini? Jurnal umum, debitnya 230.000, saldo debit 230.000. Kemudian buku besar berikutnya kas. Kas karena ada di kredit, ya, sama caranya, tanggal, diisi, keterangan, referensi, debit dan kredit, langsung di sebelah kredit angkanya, saldo diletakkan di sebelah kredit karena kolom saldo sebelumnya tidak ada angka, maka langsung dipindahkan dari 230.000 kredit ke kolom saldo kredit 230.000. Berikutnya adalah bukti transaksi nota debit. Nota debit ada sebagai berikut. Contoh dari bukti transaksi nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang dikembalikan karena tidak sesuai pesanan atau barang cacat. Biasanya nota debit ini dilakukan untuk transaksi yang secara kredit, ya. Jadi contohnya, misalnya dikirim kembali 10 galon aqua karena tidak sesuai pesanan sebesar 50.000. Nah, analisis transaksinya adalah aktiva berupa aqua berkurang, kemudian pasiva berupa utang dagang berkurang. Sehingga jurnal pencatatan transaksinya adalah sebagai berikut. Utang dagang berkurang di debit, ya. Kemudian pada retur pembelian dan pengurangan harga yang berupa aqua itu tadi sebelah kredit, ya. Maka jurnal pencatatan transaksinya adalah utang dagang debit 50.000 pada retur pembelian dan pengurangan harga kredit 50.000. Setelah kita jurnal, kita posting ke buku besar dari jurnal itu. Karena jurnalnya ada 2 perkiraan, maka posting buku besarnya kita buat 2 buku besar, yaitu perkiraan retur pembelian dan utang dagang. Berikutnya, bukti ekstern yang berupa nota kredit. Kita perhatikan nota kredit. Apa nota kredit itu? Bukti transaksi penerimaan barang yang dibuat oleh penjual. Barang yang dikembalikan itu karena tidak sesuai pesanan atau barang cacat. Nota kredit ini dibuat oleh penjual, ya. Contohnya, diterima kembali 2 buah papan tulis karena rusak 36.000. Ditulis di nota kreditnya ini, diterima kembali 2 buah papan tulis putih karena rusak seharga 36.000 dan rekening ini telah dikredit. Maksudnya apa? Bahwa penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu dia terima kembali karena tidak sesuai dengan pesanan pembeli atau barangnya cacat. Analisis transaksinya sebagai berikut. Aktiva papan tulis yang berupa papan tulis bertambah dan aktiva yang berupa piutang dagang berkurang. Kemudian dari analisis kita buat jurnalnya. Jurnal pencatatan transaksi akan berbunyi
retur penjualan pada retur penjualan sebelah debit ya, retur penjualan debit 36.000 pada piutang dagang kredit 36.000. Kenapa retur penjualan dan pengurangan harga di debit? Karena retur penjualan dan pengurangan harga merupakan perkiraan lawan dari penjualan. Kalau penjualan bertambah di kredit, maka retur penjualan dan pengurangan harga di debit. Pada piutang kredit, piutangnya berkurang karena termasuk aktiva, dan aktiva bila berkurang di kredit, maka piutang di sebelah kredit karena berkurang. Setelah jurnal pencatatan transaksi, kita posting dari jurnal transaksi ke buku besar. Buku besar yang kita buat adalah sesuai dengan perkiraan yang ada di jurnal, yaitu piutang dagang dan retur penjualan dan pengurangan harga. Piutang dagangnya dengan nomor rekening 112, tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, saldo debit kredit langsung diletakkan sesuai dengan kolom yang ada di jurnal. Bila jurnal sebelah debit, maka buku besarnya sebelah debit. Bila jurnal sebelah kredit, maka buku besarnya sebelah kredit. Piutang dagang kredit, saldo kredit. Retur penjualan debit, saldonya debit. Bukti ekstern yang terakhir adalah cek. Kita dapat lihat bentuknya cek seperti ini. Siapa yang belum tahu cek? Apa cek itu? Cek adalah surat perintah kepada bank membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat cek tersebut, ya. Adapun macam-macam cek, ya, jenis-jenis cek itu ada cek kosong, cek mundur, ya, cek atas pembawa, cek atas tunjuk. Nah, itu perlu kita ketahui. Kalau cek atas tunjuk itu cek yang bisa diuangkan kepada siapa yang membawa, kepada orang yang ditunjuk di dalam cek, itu cek atas tunjuk, ya. Kalau cek atas pembawa, cek yang bisa menguangkan cek itu siapa saja yang membawa. Jadi hati-hati kalau kita memiliki cek, jenis ceknya atas pembawa, jangan sampai hilang. Kalau hilang, ini akan bisa diuangkan oleh siapa saja yang menemukan, ya. Kalau cek mundur, yang ketiga cek mundur. Cek mundur itu cek yang pencairannya mundur harinya, ya. Misalnya ceknya ditulis bulan ini, tapi baru bisa cair nanti 2 bulan lagi dan seterusnya. Tergantung kesepakatan antara pihak yang mengeluarkan cek dengan yang menerima cek. Kita lanjutkan. Contohnya sekarang, contoh cek ini. Dikeluarkan selembar cek sebesar 1 juta untuk melunasi hutang pada BRI. Analisis transaksinya, aktiva yaitu kas di bank berkurang, pasiva yang berupa utang juga berkurang, ya. Sehingga jurnal pencatatan transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Maret, keterangan utang dagang debit sebesar 1 juta. Karena berkurang, maka utang dagangnya di debit. Pada kas di bank, kas di bank di kredit karena kasnya berkurang, ya. Kemudian posting ke buku besar, yaitu memindahkan dari jurnal ke buku besar. Buku besarnya terdiri dari utang dagang dan kas di bank. Utang dagang di debit
1 juta, saldonya debit 1 juta. Demikian juga pada kas di bank 1 juta. Sebelah kredit, saldonya kredit 1 juta. Baiklah, dari penjelasan mengenai bukti transaksi, kita lanjutkan dengan latihan soal.